Hi Jason's learners, welcome back to Jason Translation YouTube channel. So today I'm very happy that I can meet you again with this new video. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Inggris baik itu ucapan maupun tulisan dengan baik dan benar. Salah satunya dengan memperhatikan yang disebut sebagai grammar atau tata bahasa. Dan video kali ini kita akan membahas apa itu penggunaan fungsi contoh dari present continuous tense. Oke, langsung saja kita mulai bersama-sama. Kita akan mulai dari kalimat berikut. Coba kamu perhatikan. Rino sedang belajar biologi di kamar. Kalau semisal kamu memperhatikan konteks yang dibentuk oleh kalimat di atas, yakni Rino sedang melakukan kegiatan tertentu, yaitu belajar. Benar banget. Kita fokuskan pada frasa sedang belajar. Nah, bagaimana jika kita ubah kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris? Maka kalimatnya akan menjadi Rino is studying biology in the room. Kalimat tadi masuk ke dalam bentuk present continuous tense yang artinya adalah sedang berlangsung. Tandanya apa? Tandanya adalah frasa is studying. Jadi digabung ya, is studying. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata sedang belajar tanpa mengalami perubahan, yakni kata belajarnya. Namun, dalam bahasa Inggris, untuk membentuk konteks sedang, kita perlu menggunakan yang disebut sebagai is, am, are dalam be verb. Nah, dan be verb ini harus dibarengkan dengan imbuhan ing pada kata kerja aslinya. Maka bisa kita katakan menjadi is, am, are plus do and ing. Nah, karena kita sudah mempelajari apa ya konteks dari present continuous tense, kita masuk kepada fungsi dari present continuous tense itu sendiri. Meskipun berarti sedang, tetapi ini bisa digunakan dalam beberapa konteks tertentu yang hampir mirip. Contohnya yang pertama adalah 1. Merujuk pada aktivitas yang sedang terjadi dan ini bersamaan dengan pembicara waktu mengatakannya. Contohnya gini. Please don't make so much noise, Rio is sleeping. Tolong jangan berisik, Rio sedang tidur. Kata Rio sedang tidur ini bersamaan waktunya dengan orang yang bicara. Lalu kemudian dalam sebuah dialog begini. So where is Anya? She's taking a bath. Di mana Anya? Dia sedang mandi. Nah, ketika ditanya, di waktu yang sama, Anya sedang mandi. Lalu kemudian, it's raining outside. Sedang hujan di luar. Nah, it's raining outside. Meskipun ini menggunakan subjek it, atau apabila kita terjemahkan tidak ada subjeknya, sebenarnya ini menggunakan present continuous tense, sedang hujan di luar. Oke ya. Nah, yang kedua, merujuk pada aktivitas yang berlangsung di dekat-dekat waktu ucapan si pembicara. Maksudnya tidak secara persis berbarengan dengan ucapannya, melainkan hanya waktu sekitar. Contohnya semisal begini. A speaker is meeting Reza at restaurant. Jadi pembicara ini bertemu dengan Reza di sebuah restoran. Reza, I'm watching movie a series Money Heist season 4 at the moment. It's a really cool movie. Nah, Riza, aku sedang nonton seri film Money Heist musim keempat. Benar-benar film yang bagus. Nah, konteks yang dibangun di sini adalah si pembicara ini sedang bertemu dengan Reza. Dia tidak secara persis sedang menonton film. Hanya saja ketika dia bertemu Reza, pembicara ini dalam konteks sedang menyelesaikan runtutan film Money Heist season 4. Seperti itu. Atau contoh yang lain seperti ini. We are looking for a talent of advertisement, so I'm a bit busy. Kita sedang mencari talent periklanan, jadi ya aku agak sibuk gitu. Konteksnya adalah si pembicara bertemu dengan Tia, saat makan siang. Dia bilang sedang dalam proses pencarian talent. Pencarian itu tidak persis bersamaan dengan waktu dia bicara, namun merujuk pada waktu dekat-dekat itu. Nah, itu adalah fungsi dari yang kedua. Meskipun begitu, tetap menggunakan frasa sedang. Lalu yang kemudian yang ketiga, merujuk kepada aktivitas yang terjadi seputar periode waktu yang dekat. Contoh periode itu seperti begini. Today, this week, this month, this year, dan lain sebagainya.
contohnya begini. Messi is not playing for Barcelona this season. So, Messi tidak bermain untuk Barcelona musim ini. Atau mungkin, Terelia is writing a new novel this year. Terelia sedang menulis novel baru tahun ini. Nah, jelas ya, this year mungkin 2021 dan kita mengucapkannya di tahun 2021. Jadi masih dalam waktu periode yang dekat. Lalu kemudian, yang keempat, merujuk pada situasi yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang baru. Contohnya semisal begini, I'm getting sick. Aku mulai sakit. Atau my English is getting better. Bahasa Inggrisku mulai lebih baik. Coba kamu perhatikan di sini, I am getting sick. Aku mulai sakit. Apabila kita bilang I'm sick, aku benar-benar sakit. Nah, itu adalah dua konteks yang berbeda antara simple present dengan present continuous. Maka dengan begini, kamu bisa memperhatikan perbedaan dan tentu saja ini membuat bahasa Inggris kamu lebih akurat secara akurasi. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menulis present continuous tense? Untuk present continuous tense memiliki satu tanda yaitu be dan verb ing. Contoh be bisa berupa is, am, ataupun are tergantung subjeknya. Ingat ya, penggunaan pemilihan is, am, are tergantung subjeknya. Untuk subjek tunggal seperti he, she, it kita menggunakan is. Sedangkan untuk subjek I atau orang pertama kita menggunakan am. Sedangkan untuk subjek jamak dan orang kedua seperti they, we, you kita menggunakan are. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Nah, kalimat ini ada beberapa macam. Yang pertama kalimat positif. Nah, kalimat positifnya ini sendiri kita tinggal sebutin sebagai pernyataan afirmatif tanpa adanya negasi not. Contohnya, Ronald is having lunch in the dining room. Ronald is having lunch in the dining room. Ronald sedang makan siang di ruang makan. Oke, lalu kemudian yang kedua, Ronald and Rama are having lunch in the dining room. Ronald dan Rama sedang makan siang di ruang makan. Meskipun kalimat ini sama, tetapi subjeknya berbeda. Nah, karena subjeknya yang pertama hanya satu orang saja, kita menggunakan is having. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, ada dua orang, Ronald dan Rama, maka kita menggunakan are having. Gitu. Contoh yang ketiga, I'm having lunch now. Aku sedang makan siang sekarang. Gitu ya. Untuk kalimat negatif sendiri, itu sederhana. Kita tinggal tambahkan saja not setelah be, verb, atau is mr. Kalimat negatifnya contohnya begini. Ronald is not having lunch in the dining room. Ronald tidak sedang makan siang di ruang makan. Lalu kemudian, Ronald and Rama are not having lunch in the dining room. Ronald dan Rama tidak sedang makan siang di ruang makan. Lalu kemudian, I'm not having lunch now. Aku sedang tidak makan siang sekarang. Begitu. Nah, dari dua kalimat tadi kita udah mempelajari kalimat pernyataan negatif maupun afirmatif. Nah, sekarang bagaimana untuk bertanya? Untuk bertanya sendiri, kita memiliki dua cara bertanya. Yang pertama adalah yes no question atau pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban iya atau enggak. Dan caranya tinggal kita pindah saja is mr-nya ke depan sebelum subjek. Nah, contohnya, is Ronald having lunch in the dining room? Cara membacanya seperti itu. Apakah Ronald sedang makan siang di ruang makan? Atau, are Ronald and Rama having lunch in the dining room? Apakah Ronald dan Rama sedang makan siang di ruang makan? Atau, are you working now? Apakah kamu sedang bekerja sekarang? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalimat tanya terbuka, yaitu dengan menggunakan WH question. Nah, untuk kalimat tanya ini, kita bisa menggunakan banyak sekali. Tapi kita akan berikan beberapa contohnya aja ya. Yang pertama, jika yang ditanyakan itu adalah subjeknya, seperti what atau who, nah kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Who is having lunch in the dining room? Siapa yang sedang makan di ruang makan? Gitu. Lalu jika yang ditanyakan itu selain subjek, seperti halnya objek, semisal, maka kita bisa tanyakan seperti ini. How is your English getting better? Bagaimana bahasa Inggris kamu mulai lebih baik? Gitu. Atau, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Seperti itu. Jadi, untuk kalimat pertanyaan terbuka sebenarnya kita hanya tambahkan saja WH question di depan. Tapi untuk struktur kalimatnya masih mengikuti yes no question. Itu saja. Nah, seperti yang kita tahu,
bahwasanya frasa dalam present continuous itu menggunakan verb ing, akan tetapi ada beberapa pengecualian untuk kata kerja tertentu, yaitu untuk beberapa kata kerja steady verbs itu tidak bisa diubah menjadi verb ing, atau kita bisa sebutnya menjadi non-progressive verb atau bahasa kata kerja yang tidak bisa dibuat sedang seperti itu. Jadi bagaimana contohnya begitu? Semisal, aku sedang butuh bantuan. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya? Apakah seperti ini? I am needing a help? No. Yang benar adalah I need a help. Nah, dalam present continuous tense ada beberapa kata yang tidak bisa dipakai dalam bentuk ing. Nah, caranya bagaimana untuk menanggulanginya? Maka kita gunakan simple present tense gitu. Nah, untuk beberapa daftar kata kerja yang tidak bisa, kita kasih beberapa ya untuk acuan kamu belajar. Yang pertama, want, mau. I'm wanting, itu nggak bisa. Need, butuh. Prefer, lebih suka. Like, suka. Love, mencintai atau menyukai banget. Hate, membenci. Belong, dimiliki. See, melihat. Hear, mendengar. Know, mengetahui. Realize, menyadari. Believe, mempercayai. Suppose, mengira. Mean, bermaksud. Understand, mengerti. Remember, ingat. Forget, lupa. Seem, kelihatan. Dan have, memiliki. Oke, nah itu adalah penjelasan dari present continuous tense. Semoga dengan ini kamu bisa membuat ucapan ataupun tulisan bahasa Inggris dengan konteks ini dengan baik dan benar ya. Apabila kamu merasa bahwa kamu ingin bertanya sesuatu berkaitan dengan bahasa Inggris, silahkan aja drop down your comment on the comment box below. Okay? See you again in the next video. See you international and suchable people. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!